Okay, so tengok video system learning dah. Okay, so ingat balik tadi dia kata apa tadi? Mid lane tugas dia rotasi bantu 3 lane, lepas tu bagi damage tambahan lah. Yelah, bagi damage tambahan ataupun jadi support lah gitu. Tapi dia macam tank pun sama, tapi tank ni dia fokus pada jungle. Dia kalau dia macam mana kata kalau dari segi membantu tu yang paling utamanya adalah di area jungle. Tapi dia juga ada bantu, dia juga kena bantu tiga lane. Tapi dia bukan jenis yang bagi damage. Dia terima damage. Dia mid lane dengan roamer ni dia punya peranan tu ada yang nampak macam sama, tapi bezanya tu dari segi time nak menjaga tu macam tu lah, dengan terima damage dan memberi damage lah. Okay. Dia kena tengok situasi. Kalau memang aku kena bantu 3 lane, tank pun kena bantu 3 lane juga. Tapi dia kena tengok situasi. Kalau aku punya lane tu aman, tak ada ni, bolehlah nak masuk campur. Tak pun kalau tank yang dah buat dulu, kita biar je lah, kita fokus dengan kerja kita. Tapi kena ingat, dia tugasnya dia kena bagi damage tambahan. Tak apa, aku rasa aku dah faham dah sikit-sikit. Okay, lepas tu apa? Tengok video tu 2 million. Alright, let's go. Kita Use code SYOK10 and get 10 ringgit off. marah sih. Cukup sabar je aku dengan mendalah ni. Sabar je. Aku tak faham lah kenapa mesti kena kat pintu. Kelakar dia jadi kelakar. Hei, belajar pun susah. Pasal aku malah nak buat dekat campus. Pasalnya benda macam ni. Posisi yang ada di tengah-tengah, jaraknya ke atas sama ke bawah deket, terus punya jarak terpendek kalau dibandingin sama lane-lane lain, masa iya nggak dimanfaatin? Ya, hari ini kita bakalan ngomongin sedikit tips buat kalian yang suka ngisi jalur tengah alias ngisi posisi mid laner. Ya, kalau ngomongin soal mid laner, sebenarnya ini bakalan jadi sedikit lucu ya. Kalau XP lane punya minion XP yang ngasih XP lebih, dan gold lane punya minion gold yang ngasih gold lebih, mid laner ini tuh nggak punya ya. Dari segi keamanan pun boleh dibilang mid laner ini tuh termasuk lane yang paling kebuka ya buat diserang. Nih perhatiin, sisi sini kebuka, sini kebuka, apalagi di sini udah pastilah kebuka ya. Tapi lucunya, menurut gue posisi ini adalah posisi yang paling enak buat dimainin. Dan termasuk salah satu posisi yang cukup berpengaruh besar buat kemenangan tim. Jadi ya posisi ini tuh wajib banget kalian pahamin guys. Kayak biasa, kita mulai dari pemilihan hero-nya dulu ya. Dengan alasan yang udah gue singgung tadi, mid lane ini tuh posisi yang paling minim pertahanan karena semua sisi-sisinya kebuka. Satu-satunya sisi aman di mid lane itu ya cuma di sisi belakang aja, alias sisi dimana ada turretnya ini. Sisanya kebuka semua. Otomatis tempat berlindungnya mid lane ya cuma turret ini doang.
Dan ini tuh yang jadi alasan mid laner itu bakalan lebih cocok diisi sama hero-hero yang punya serangan jarak jauh. Dengan begitu, si mid laner ini tuh nggak perlu ada di titik-titik yang terlalu berbahaya waktu lagi laning. Dan jarak tempuh buat ngumpet ke arah turret kalau misalkan di geng sama musuh tentunya bakalan lebih dekat juga. Nah, selain jarak serangannya, role-nya juga penting ya. Buat milih hero-hero yang pas ada di mid lane, usahain pakai hero-hero yang punya skill CC apapun bentuknya. Dan kalau bisa, role-nya itu match. Nah, semua syarat ini tuh bukan tanpa alasan ya. Kita bahas dari role-nya dulu guys. Ya. Ada di mid lane, usahain pakai hero-hero Jadi yang hero punya yang skill ada CC serangan apapun jarak bentuknya. jauh, Dan punya kalau skill bisa, CC, role-nya itu match. Nah, dan semua syarat ini tuh bukan tanpa alasan ya. Kita bahas dari role-nya dulu guys. Kenapa harus match? Kalau ngomongin soal jarak, Kenapa tentunya match? fighter pun ada yang punya skill serangan jarak jauh kan. Hmm. Terus marksman yang serangannya jarak jauh juga ada yang punya skill CC. Clean misalnya. Jadi seharusnya kan ngisi mid lane bisa-bisa aja kan. Nah, tapi sekali lagi, kenapa match? Alasannya itu semua ada di perkembangan hero-nya yang lebih stabil guys. Marksman itu rata-rata di awal pertandingan bakalan lembek kan. Damage-nya nggak ada, skillnya nggak sakit, dan semacamnya. Tapi late game-nya tentunya berbalik. Damage-nya ampun-ampunan. Dan ini juga berlaku buat sebagian fighter. Ada fighter-fighter yang di early game-nya juga jelek, tapi late game-nya ganas bukan main. Sebagiannya lagi, early game-nya GG parah, damage-nya sakit banget di awal pertandingan, tapi kalau dibawa late game, biasanya mulai melempem. Rata-rata kedua role ini tuh karakteristiknya begitu kan. Nah, match ini tuh penyeimbangnya. Hero-hero match itu rata-rata di early game, di level 4 aja udah mulai berdamage, udah mulai ada rasa. Bahkan Cecilian yang notabene itu hero late game sekalipun, early game-nya itu ultinya udah lumayan loh damage-nya. Nah, kalaupun memang harus jalan sampai late game, hero-hero dengan role match ini tuh nggak kehilangan performa. Sebagian besar hero match itu bakalan tetap berguna, kayak peningkatan damage-nya itu naik seiring pertandingan aja. Dibilang damage-nya paling gede di tim, biasanya enggak. Tapi dibilang kentang-kentang banget, iya masih boleh lah. Makanya match itu cocok banget buat dia isi mid dulu lane. boleh. Ini yang gue maksud perkembangannya Dia stabil. tetap sakit. Nah, buat urusan kemampuan sisinya, hubungannya sama tugas mid laner yang bakalan Macam tadi dilakukan marksman selanjutnya. dia sakit Tapi masa sebelumnya hujung. gue mau ngingetin kalian, buat yang mau top up Fighter dan murah tadi terpercaya, dia sakit bisa masa ke Diamond awal. Store gue, CS Diamond Store. Info lengkap bisa dicek Tapi di kalau Instagram match tu awal dan @cs_diamond store hujung tu atau chat ke Mimin via WhatsApp dua-dua ke sakit nomor yang gitu. ini. Oke, kita lanjut ke tugas-tugas sama pola rotasi mid laner ini ya. Tugas dia Posisinya yang ada di tengah lane ini tentunya jadi keunggulan yang bikin mid laner itu punya kesempatan buat keliling sana-sini dengan lebih cepat. Ke atas dekat, ke bawah juga dekat. Dan perhatiin nih coba. Okey. Benda nak perhatikan tu. Cuma ada minion dengan ada musuh. Dah, kelihatan apa yang menarik? Belum? Nih, kalian perhatiin lagi. Minion yang ada di jalur tengah itu akan nyampe lebih dulu dibandingin minion-minion yang ada di lane atas atau di lane bawah. Dengan kata lain, karena nyampenya lebih cepat, otomatis minion-minion ini bakalan tereliminasi lebih cepat kan? So, tentunya mid laner jadi punya waktu luang buat ngalor ngidul ke jalur-jalur sekitar jungle di tim kita kan? Ya, buat awal-awal match itu usahain buat jangan main terlalu jauh. Dan titik pertama yang harus kalian sambangi itu si monster air yang namanya Lido Wanderer ini. Bantu-bantu jungler buat ngebunuh si monster air ini tuh jadi salah satu aspek yang menurut gua tuh bakalan penting banget. Selain XP sama gold yang dikasih, Lido Wanderer ini akan ngasih kita vision kalau ada musuh yang lewat di area patroli si monster yang satu ini. Jadi dengan adanya dia muter-muter di sini, kemungkinan kalian buat di geng musuh itu bakalan berkurang satu arah. Udah, itu doang di awal pertandingan. Nggak usah keliling terlalu jauh, fokus aja buat set level 4 untuk buka ulti kalian. Objektif kedua, turtle. Sekali lagi, karena deket kemana-mana, tentunya mid laner itu jadi salah satu posisi yang punya akses terdekat sama turtle pit kan? Dan ini tuh ya jangan disia-siain. Usahain buat selalu nyamperin teman-teman kalian kalau ada teman-teman tim yang lagi turtle. Tapi jangan pernah ambil jalur pergerakan dari sebelah sini ya. Ingat, turtle pit itu ngarahnya begini, otomatis arah serangan itu pasti dari sini kan? Jadi kalian si mid laner itu kalau keluar dari sini ya kemungkinan bakal diculik dong. Jadi buat ngebantu turtle itu biasain jalan lewat belakang tembok sini guys. So pergerakan kalian itu bakalan jadi lebih aman dan kemungkinan diciduk tentunya akan lebih kecil. Kalian itu para mid laner bisa banget buat keliling-keliling ke jalur lain untuk ngasih bantuan ya. Ingat, minion kita pergerakannya lebih cepat. Jadi pas minion udah habis,
vision musuh otomatis ketutup dan kita bebas jalan kemana aja. So, ya manfaatin. Karena damage dari match itu di awal-awal udah lumayan sakit, tapi ya masih lumayan aja, belum yang greget banget. Jadi untuk garansi rotasi kalian gak sia-sia, pilih hero tertipis yang bisa kalian gank bareng si penghuni lane yang kalian samperin. Usahain pergerakannya ini tuh jangan lama-lama. Satu combo, mati gak mati, tinggal. Ya, Chan, sorry. Hero tertipis, ya manfaatin. Karena untuk ngasih bantuan ya, jadi lebih aman, dan kemungkinan diciduk tentunya akan lebih kecil. Kalian itu para mid laner bisa banget buat keliling-keliling ke jalur lain untuk ngasih bantuan ya. Ingat, minion kita pergerakannya lebih cepat, jadi pas minion udah habis, vision musuh otomatis ketutup dan kita bebas jalan kemana aja. So, ya manfaatin. Karena damage dari match itu di awal-awal udah lumayan sakit, tapi ya masih lumayan aja, belum yang greget banget. Jadi untuk garansi rotasi kalian gak sia-sia, pilih hero tertipis yang bisa kalian gank bareng si penghuni lane yang kalian samperin. Usahain pergerakannya ini tuh jangan lama-lama. Satu combo, mati gak mati, tinggal. Balik lagi ke lane yang seharusnya buat ambil minion-minion yang ada di mid lane lagi. Kecuali si side lane-nya butuh bantuan atau backup lebih lama, ya mau gak mau stay. Kalau semua terkendali, ya balik. Nah, di sini yang jadi alasan kenapa skill CC itu penting. Kalau mau nyiduk tapi nggak ada skill CC, kayaknya agak kurang kan? Makanya mid laner wajib punya skill CC. Pola ini tuh pola awal match aja ya. Jadi bakalan efektif buat 5 menit awal pertandingan berlangsung. So, jangan kebanyakan pasif, diam di mid lane aja. Tapi ya ini juga balik lagi sama kondisi match. Kalau memang kondisi mid kalian malah ketekan lumayan parah dan nggak mungkin buat rotasi, ya udah, jaga posisi dempet. Sorry. Turret aja. Malah lagi ini stres. Lagi stres bila iklan nih. Nah, diculik dong. Jadi buat ngebantu turtle itu biasain Jangan main terlalu jauh. Sini guys. So pergerakan kalian itu bakalan itu jadi aman dan kemungkinan diciduk tentunya akan lebih kecil. Level 45 cepat. Kalian itu para mid laner bisa banget buat keliling-keliling ke jalur lain untuk ngasih bantuan ya. Ingat, minion kita pergerakannya lebih cepat. Jadi pas minion udah habis, vision musuh otomatis ketutup dan kita bebas jalan kemana aja. So, ya manfaatin. Karena damage dari match itu di awal-awal udah lumayan sakit, tapi ya masih lumayan aja, belum yang greget banget. Jadi untuk garansi rotasi kalian gak sia-sia, pilih hero tertipis yang bisa kalian gank bareng si penghuni lane yang kalian samperin. Usahain pergerakannya ini tuh jangan lama-lama. Satu combo, mati gak mati, tinggal. Balik lagi ke lane yang seharusnya buat ambil minion-minion yang ada di mid lane lagi. Kecuali si side lane-nya butuh bantuan atau backup lebih lama, ya mau nggak mau stay. Kalau semua terkendali, ya balik. Nah, di sini yang jadi alasan kenapa skill CC itu penting. Kalau mau nyiduk tapi nggak ada skill CC, kayaknya agak kurang kan? Makanya mid laner wajib punya skill CC. Pola ini tuh pola awal match aja ya. Jadi bakalan efektif buat 5 menit awal pertandingan berlangsung. So, jangan kebanyakan pasif, diam di mid lane aja. Tapi ya ini juga balik lagi sama kondisi match. Kalau memang kondisi mid kalian malah ketekan lumayan parah dan nggak mungkin berrotasi, ya udah, jaga posisi dempet turret aja. Ya mau gimana lagi kan, gak mati aja syukur, mana bisa mikir keliling. Nah setelah 5 menit awal pertandingan, gold shield itu udah hilang kan, dan match itu polanya udah mulai gak ketebak. Beda sama side lane yang bahkan kadang gue bilang kalau memang gak sanggup buat pertahanin lane, ya lepas aja kan turretnya. Mid laner itu beda. Waktu pertandingan udah jalan di atas 5 menit, objektif terpenting kalian itu jagain turret yang ada di mid lane, jangan sampai tumbang. Damage gede, skill CC plus damage yang biasanya area itu tentunya bikin para mid laner ini jadi punya kapabilitas cukup buat clear minion secepat mungkin dengan tujuan musuh biar nggak bisa nge-push. Ingat, jalur tengah itu jantung dari pertahanan kita guys. Satu turret jebol, jalur-jalur jungle kita otomatis jadi lebih enak buat dicolong-colong karena area gerak musuh jadi lebih longgar. Dan ini bukan hal baik buat tim kita. Jadi ini tetap harus difokusin guys. Pertahanan mid lane benar-benar penting. Kalau kondisinya lagi ada war gede, mid laner juga punya kewajiban buat nimbrung ya. Karena ya bisa dibilang mid laner ini tuh setengah damage dealer, setengah support gitu. Jadi kalau mid laner ini ikut nimbrung bareng sama tim waktu team fight, tentunya kemungkinan buat menang dalam match bakalan lebih tinggi. Terus kalau ada yang push sama ada yang lagi war gimana bang? Ya tentunya team fight dulu dong. Kalau team fight menang pasti bisa push balik kan. Kalau teman-teman kita mati terus sisa kita sendiri juga kan bakalan ketekan. Jadi tim itu nomor 1. Dan yang terpenting, buat mid laner itu tetap jaga posisi kalian ada di belakang tim. Ya posisinya kurang lebih mirip sama marksman gitu guys. Gak boleh terlalu maju, gak boleh terlalu dempet sama musuh.
jadi harus bisa main hati-hati juga. Oke, jadi itu tadi pembahasan tips buat jadi mid lane. Yang tadi kita ulang balik dalam ke berapa tadi tu? Lane ya lepas aja kan turretnya. Mid laner itu beda. Waktu Ya. pertandingan udah jalan di atas 5 menit, objektif terpenting kalian itu jagain turret yang ada di mid lane, jangan sampai tumbang. Damage gede, skill CC plus damage yang biasanya area itu tentunya bikin para mid laner ini jadi punya kapabilitas cukup buat clear minion secepat mungkin dengan tujuan musuh biar nggak bisa nge-push. Ingat, jalur tengah itu jantung dari pertahanan kita guys. Satu turret jebol, jalur-jalur Jadi, jungle tengah. kita otomatis jadi lebih enak buat dicolong-colong karena Nanti area dia gerak akan musuh jadi masuk lebih longgar. dalam Dan ini. ini bukan hal baik buat tim kita. Jadi ini tetap harus difokusin guys. Pertahanan mid lane benar-benar penting. Kalau kondisinya lagi ada war gede, mid laner juga punya kewajiban buat nimbrung ya. Karena ya bisa dibilang mid laner ini tuh setengah damage dealer, setengah support gitu. Jadi kalau mid laner ini ikut nimbrung bareng sama tim waktu team fight, tentunya kemungkinan buat menang dalam match bakalan lebih tinggi. Terus kalau ada yang push sama ada yang lagi war gimana bang? Ya tentunya team fight dulu dong. Kalau team fight menang pasti bisa push balik kan. Kalau teman-teman kita mati terus sisa kita sendiri juga kan bakalan ketekan. Jadi tim itu nomor 1. Dan yang terpenting, buat mid laner itu tetap jaga posisi kalian ada di belakang tim. Ya posisinya kurang lebih mirip sama marksman gitu guys. Gak boleh terlalu maju, gak boleh terlalu dempet sama musuh. Jadi harus bisa main hati-hati juga. Oke, jadi itu tadi pembahasan tips buat jadi mid laner ya. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat dan kalian yang main mid laner bisa makin GG. Akhir kata, karena pembahasan gue udah selesai, sekarang berarti waktunya gue harus pamit. Thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye. Bye. Okay, thanks Charles. Alright, so tengok video tutor mid lane. Dah. Okay, so ingat objektif dia jaga turret tengah, jangan sampai ada orang ceroboh sebab itu adalah jantung utama. Kalau satu tu dah pecah, automatik dia akan musuh boleh ceroboh lah, ceroboh jungle apa semua. Di awal tu 5 minit awal bunuh dulu Little Wonder, tapi main jangan terlalu jauh, jaga turtle. Apa lagi jaga turtle, kumpul dapatkan level 4 secepat yang boleh. Lepas tu masa nak rotasi tu just macam mana kata tadi, just bagi satu combo gitulah pada orang tu, menang atau mati tu tinggalkan aja. Tapi kalau satu lane tu memang memerlukan backup yang lama, terpaksa kena stay dulu. Tapi kena tengok juga kan lane kita tu, kalau lane kita aman okey lah, kalau tak aman kita just kenalah bagi ni. Tapi itulah, ada tank kan, dia tengok juga, tank pun ada juga. Tapi itulah, aku tak tahu macam mana nak main tank kan, tu lama lagi tu. Sekarang ni kita main mid lane je dulu. Okay, so dah settle. Okay, lepas tu main custom. Okay, let's go main custom.